Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya kita dapat hadir di sini dalam rangka PMO level sekolah kedua, yaitu yang kita adakan di bulan Oktober. Pada PMO level ke-1 kita sudah diadakan di bulan Agustus, ya, di akhir Agustus. Waktu itu kita sudah merefleksi pembelajaran, dan akhirnya kita menemukan dua topik pada PMO level Agustus itu, yaitu dengan topik yang kita pilih, pembelajaran berdiferensiasi dan metode asesmen yang beragam. PMO level pertama sudah kita laporkan di SIM PKB kita. Nah, untuk level kedua ini kita akan masih membahas satu atau dua topik yang dua bulan lalu kita bahas, ya. Adapun tujuan PMO level kedua sekolah yaitu satu, refleksi dari implementasi tindak lanjut PMO level ke-1. Kemudian yang kedua, mengubah status tindak lanjut jika terdapat perubahan. Jadi karena masalah yang kita hadapi, baik pembelajaran berdiferensiasi maupun metode pembelajaran asesmen yang beragam, itu selalu mengalami perubahan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan perubahan jika dianggap perlu. Tindak lanjutnya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan metode asesmen yang beragam. Setelah menemukan dua akar masalah yang diprioritaskan, kami di dalam rapat PMO untuk segera mengatasi dan menindaklanjuti akan masalah tersebut. Ya, setelah PMO yang pertama, kami di kelas masing-masing itu melakukan tindak lanjut. Kami memilih masalah mana yang akan kami prioritaskan. Hasil PMO menyepakati dengan PMO kedua cara subtopik PMO untuk meningkatkan dan menyelesaikan akar masalah tersebut, dan sudah sejauh mana tindak lanjut dan perubahannya. Ini tentang pembelajaran diferensiasi, ya, penyusunan modul ajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik akan memaksimalkan hasil belajar mengajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka penanganan anak PDBK dan permasalahan proses belajar mengajar akan terselesaikan. Agar proses diferensiasi bisa berjalan dengan maksimal, maka perlu disusun tahapan-tahapan ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan 4 opsi. Dengan opsi tersebut yaitu keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi paling tinggi. Jadi karena kita sekolah penggerak, setidaknya kita ada di 2 level lebih maju atau lebih tinggi dari sekolah yang bukan sekolah penggerak. Di awal begitu kita mulai PKP itu di tahun lalu, semuanya berada di level 1, ya, karena memang pada saat itu seperti literasi, numerasi, semuanya kita belum apa-apa gitu, ya. Seiring berjalannya waktu, sekarang sudah tahun kedua, alhamdulillah dari 4 opsi itu kita dari segi kurikulum, kemudian dari pembelajaran itu sudah mencapai level 3. Dan kita harapkan di tahun ketiga semuanya sudah menempati level keempat semua. Ya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkolaborasi untuk mencapai level itu walaupun sulit.
dan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya, gitu ya. Kemudian refleksinya adalah dokumen yang disiapkan. Nanti akan ada dokumen-dokumen yang perlu kita upload di SIP PKB, kemudian laporan, foto proses, dan hasil. Ya. Nah, untuk laporan pembelajaran berdiferensiasi, penanggung jawabnya adalah Pak Miftahul. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, penanggung jawabnya adalah Ibu Yeni Sri Handayani. Maka saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yeni untuk memberikan laporannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01, Ibu Junaisi SPD. Yang terhormat Bapak Miftahul Nur Hidayah sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, serta Bapak Ibu Guru serta Tendik SDN Pademangan Barat 01. Izin Bu, saya melaporkan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang memang sudah berjalan di SDN Pademangan Barat 01. Di sini semua guru memang melakukan beberapa hal dalam penerapannya, Bu. Yang pertama adalah tentang kebutuhan murid, jadi melakukan pemetaan. Jadi Bapak Ibu guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan juga menentukan strategi bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu ketika diketahui atau sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu guru memperhatikan 3 aspek dari belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Selain itu juga Bapak Ibu guru menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini menerapkan dengan melalui proses diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, semua itu didiagnosa dan juga ditentukan dengan baik oleh Bapak Ibu guru sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid di SDN Pademangan Barat 01 dan juga mampu menciptakan lingkungan belajar dengan iklim yang menyenangkan, efektif, kondusif, dan juga pastinya berpihak pada murid. Jadi saya simpulkan di sini pembelajaran berdiferensiasi di SDN Pademangan Barat 01 kita masih pakai opsi 3. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih meningkat lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi, naik ke level kita masih opsi 3, level 3 naik ke level 4, opsi 4. Mungkin itu aja Bu laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah melaporkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah berjalan di SDN Pademangan Barat 01, dan sekarang kita berada di level 3. Ya, saya mengharapkan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkat di level 4 dengan dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Ya, sebagaimana kita ketahui di awal PPDB kita hanya menerima dua orang PDBK pada setiap lomba. Tetapi pada kenyataannya setelah masuk kelas itu lebih dari 6. Dan ini adalah menjadi hambatan bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana caranya semua siswa terlayani kebutuhan belajarnya. Ya, maka diadakanlah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini semua siswa, baik siswa yang lambat belajar, kemudian yang sedang dan yang cepat, mereka dapat melakukan pembelajarannya dengan baik dan mendapatkan hak belajarnya. Kemudian topik yang kedua adalah metode asesmen yang beragam. Penggunaan metode asesmen yang beragam yang disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik
diharapkan mampu meningkatkan rendahnya nilai numerasi pada rapor pendidikan. Karena dengan menggunakan metode asesmen beragam, berarti guru membuat soal dan asesmen yang bermacam-macam sehingga meningkatkan kemampuan berpikir murid tentang numerasi. Dalam peningkatan karakteristik murid menggunakan metode asesmen yang beragam dan memanfaatkan serta memaksimalkan sarana prasarana akan memaksimalkan guru dalam mengevaluasi karakter murid sehingga diharapkan karakter murid akan meningkat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa metode asesmen ini yang bisa kita lakukan itu harus beragam. Ya, kalau dulu mungkin kita hanya menggunakan maksimal 3, ya paling pilihan ganda, kemudian isian dan esai atau esai terbatas gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari di PMM, begitu banyak metode asesmen yang bisa kita lakukan untuk kembali lagi memahami kebutuhan siswa. Ya, jadi kebutuhan siswa itu banyak di antara mereka itu mereka ada yang lebih suka lebih memilih dari satu. Ya, contoh betul salah. Nah, itu mereka tidak bisa berpikir lebih luas lagi. Gitu. Jadi yang mereka hanya pilih betul atau salah. Ya. Tapi ketika ditawarkan opsi lain, yaitu pilihan ganda kompleks, di mana mereka bisa memilih jawaban lebih dari satu, gitu. Nah, ini memungkinkan murid untuk berpikir lebih kreatif lagi. Ya, jadi misalnya pilihannya ada 4, tapi mereka harus memilih 2 misalnya. Nah, itu akan lebih bervariasi lagi mereka cara berpikirnya. Begitu. Jadi metode ini yang kami pilih, semoga setelah dilakukannya metode asesmen yang beragam itu dapat meningkatkan nilai numerasi pada rapor pendidikan pada umumnya, khususnya lagi dapat memenuhi kebutuhan siswa tentang gaya belajarnya. Refleksinya yaitu dokumen yang disiapkan, kemudian laporan, kemudian foto proses dan hasil. Nah, untuk laporannya yang penanggung jawab pada metode asesmen beragam adalah Bapak Miftahul Hidayah. Kepada Bapak Miftahul dipersilakan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini selaku penanggung jawab dari pengembangan metode asesmen yang beragam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juningsih, dan kepada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Yadi Sri Handayani, dan kepada seluruh guru dan teknik SDN Badan Barat 01 yang saya hormati juga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan laporan tentang hasil tindak lanjut dari metode asesmen yang beragam. Pada 2 bulan yang sudah berjalan dari PMO yang pertama, kita sudah meningkat untuk pemberian asesmen yang beragam, Bu. Jadi dulu kita hanya menggunakan asesmennya itu, khususnya di sini kan kita memang ada asesmen ada 3, yaitu diagnostik atau tes awal, asesmen formatif dan sumatif. Di sini yang sudah mulai berjalan meningkat yaitu yang pertama yaitu di asesmen diagnostik. Jadi untuk tes awal kita tidak hanya 1 semester sekali kita memberikannya, tapi setiap pergantian bab atau TP kita hampir semua guru itu sudah mulai menggunakan diagnostik, khususnya untuk yang kognitif. Dan yang selanjutnya itu untuk formatif. Di sini tes formatif di sini itu atau asesmen formatif kita guru-guru khususnya kelas 4, 5. Nah, mungkin di sini nih karena belum semuanya, Bu. Jadi untuk
opsinya kita masih di opsi yang ketiga, belum mencapai opsi yang keempat, karena di sini yang baru menggunakan asesmen formatif jenis AKM, yaitu baru kelas 1, 2, 4, dan 5. Karena kebetulan mungkin untuk kelas 6, yaitu kelas 6 dan kelas 3 itu belum menggunakan kurikulum merdeka, jadi belum menggunakan jenis asesmen yang berbentuk AKM, Bu. Semoga di bulan depan kalau bulan depan kita rencananya walaupun kelas 3 dan kelas 6 itu belum kurikulum merdeka, tetapi kita semuanya sudah menggunakan sistem yaitu asesmen, sudah bukan penilaian yang kurikulum 13. Jadi untuk asesmen selanjutnya kelas 3 dan kelas 6 juga sudah akan mengikuti untuk penggunaan jenis asesmen AKM. Nah, untuk selanjutnya, Bu, yaitu untuk asesmen yang sumatif. Jadi untuk asesmen sumatif kita juga sudah melakukan semuanya setiap akhir bab, atau biasanya kita pakai itu 4 TP langsung kita sumatif. Semoga untuk yang kedepannya yaitu hasil dari numerasi dan literasi anak-anak peserta didik kita semuanya bisa meningkat, dan mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya juga, karena kemarin murid kita sudah melaksanakan ANBK. Semoga hasil ANBK untuk bagian numerasi sekolah kita meningkat, sehingga untuk laporan PMO metode asesmen yang beragam bisa berhasil dengan opsi 4 dengan bukti yaitu nilai ANBK numerasi meningkat. Mungkin hanya itu, Bu. Baik, terima kasih atas laporannya kepada Pak Miftahul. Ternyata sekolah kita sekarang semua sudah di level 3, ya, baik pembelajaran berdiferensiasi maupun metode asesmen yang beragam. Nah, semoga ini akan menjadi budaya kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ya. Kita akan coba dengan tindak lanjut yang sudah kita ambil, apakah ini akan bisa meningkatkan nilai rapor, terutama numerasi rapor pendidikan kita, dan akan meningkatkan juga nilai literasinya, gitu ya. Karena baru saja kita telah selesai melaksanakan ANBK dan survei lingkungan belajar. Semoga akan ada peningkatan setelah kita semua melaksanakan metode asesmen yang beragam. Terima kasih Pak Miftahul. Nah, untuk laporannya, laporan sudah, kemudian foto proses jangan lupa, kemudian hasilnya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk pembahasan PMO level sekolah yang kedua pada SDN Pademangan Barat 01. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita semua. Semoga 2 bulan ke depan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik lagi guna peningkatan mutu di sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.